Di situ nulisnya 0,71 padahal harusnya 0,77. Ya, itu jawabannya ya berarti. Jadi yang di luar jawaban ini, mohon maaf kalau nilainya tidak bisa maksimal, karena kalian at least harus ada yang bisa mendapatkan kesimpulan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan binary encoding case? Kalau binary encoding case sama seperti ini. Dan lagi-lagi ini berdasarkan asumsi saya merepresentasikan binary-nya gitu ya. Karena kadang itu tergantung si pembuat program. Dan di sini saya membinarikannya ya nilai real value-nya tadi dibinarikan saja. Jadi misalnya dia 1 ya jadinya 0001, kalau dia 12 jadinya 1100 gitu ya. Nah, di sini sama seperti tadi kita tentukan dulu individual 1, 2, 3-nya bagaimana. Bedanya apa? Bedanya nilai value tadi harus dikonversikan ke nilai biner. Ini proses encodingnya. Jadi mengubah nilai desimal menjadi nilai biner. Setelah dapat begini, dihitunglah objective function-nya. Setelah objective function, untuk proses pemilihan ini juga sama seperti yang tadi. Dari kita tahu nilai probabilitas per individu, kita ubah menjadi cumulative distribution. Dari cumulative distribution, kita cek apakah dia berada di antara rolled wheel yang dituju gitu ya. Dan akhirnya kita jadi bisa update mana yang harus diupdate, mana yang enggak gitu. Dari individu 1, 2, 3 tadi. Lalu, di sini setelah kita update, kita bisa lakukan crossover, ya kan? Dan satu titik potong saja ini asumsinya. Dan dari parent, akhirnya kita tahu child-nya apa gitu ya, dari kombinasi dua individu ini. Lalu, kemudian kita bisa lakukan mutasi sekarang. Nah, kalau mutasi, ini nanti dicek lagi tapi tadi, bahwa apakah dia berhak atau eligible menjadi suatu komponen yang dimutasi atau tidak. Nah, kita cek dia dengan kita tentukan dulu berapa jumlah gen yang harus dimutasi, lalu kita random posisi mana yang harus dimutasi, dan akhirnya kita bisa isikan nilainya dengan nilai random lagi gitu ya. Dan akhirnya kita bisa update nilainya. Jadi ini adalah peta lokasi saja sebenarnya. Bahwa kalau ada populasinya bentuknya seperti ini, 3 kali 8 gitu ya, 3 kali 8, nomor 1 tuh di mana? Nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kalian bikin coding, ternyata nulisnya cuma populasi misalnya diinisialisasikan sebagai huruf P gitu ya, terus kalian cuma nulisnya P1, berarti P1 di mana? Di sini. P20 di mana? Di sini. Berbeda kalau kalian memanggil suatu elemennya tadi itu dengan tulisan P3,20 gitu ya. Berarti kan ini pasti di sini. Oh, 3,20 lain-lain. 320 di luar dari populasi ini. Kalau kalian di sini, kalau manggilnya gini-gini. Ini bisa dipanggil kalau di coding MATLAB bisa dipanggil P20 atau P3,1234. Nah, begini. Itu untuk memanggil elemen yang ada di sini. Jadi lagi-lagi harus diperhatikan. Intinya ini kan dalam codingannya ya, tapi kalau untuk updating saat mutasi, yang pertama diketahui adalah berapa jumlah gen yang harus dimutasi, posisinya di mana, dan berapa nilainya. Nah, nilainya dapat dari mana? Di random. Posisinya juga dapat dari mana? Di random, gitu. Gampang, mainannya random-random aja.
Jadi seperti itu untuk iterasi pertama. Sekarang kalau iterasi kedua bagaimana? Kalau iterasi ketiga gimana? Ya caranya sama. Kita pakai nilai populasi yang sudah terupdate tadi untuk dievaluasi fitnessnya, dihitung probabilitasnya, dihitung kumulatif probability-nya, diajukan ke crossover, mutasi, dan akhirnya dapat fitness di iterasi kedua. Selanjutnya seperti itu lagi. Begitu. Dan ini basic of GA untuk codingnya. Intinya, apapun platform yang kalian gunakan gitu ya, sebenarnya benang merahnya cuma ini gitu. Dasarnya adalah kita pertama inisialisasikan populasinya, lalu dievaluasi populasinya, ngitung fitness. Lalu kita masukkan ke sebuah loop. Loop yang ada stopping kriterianya, entah itu iter sama dengan iter max, atau error, mismatch error sama dengan 10 min 2, 10 min 3, 10 min 9, seperti itu. Lalu di dalam iterasi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah proses seleksi, proses crossover, proses mutasi, dan menghitung fitness terbaru. Nah, dan di sini sebenarnya ya menghitung fitness terbaru. Karena nanti dia akan dicek lagi apakah dia bisa diseleksi atau tidak itu di sini ya. Seperti itu. Terus hingga nanti stopping kriterianya terpenuhi. Sehingga kenapa kita perlu GA? Kalau dibandingkan dengan metode yang tradisional, bisa kita tahu bahwa perbedaannya yang paling signifikan itu adalah di sini populasi yang dibuat di GA itu paralel. Jadi dia sekali hitung banyak possible solution, banyak kandidat solusinya itu langsung secara paralel, tidak sebuah poin saja. Dan di sini sebenarnya GA tidak memerlukan informasi derivatif, informasi penurunannya gitu ya, bahwa objektif satu ini harus seperti apa. Cuma kita memang perlu menurunkan, cuma kita memang perlu objective function yang dituju itu apa, agar bisa menghitung fitness value-nya. Namun, sebenarnya bisa dikembangkan dengan yang menghitung upper bound and lower bound tadi kan. Tapi ternyata tanpa itu pun sebenarnya bisa. Karena tadi kita lihat di MATLAB ada ya kan, yang kalau kita cuma punya objective function-nya apa, dan number of variable yang mau dicari itu apa. Tanpa harus upper and lower bound. Dan di sini GA itu menggunakan probabilistic transition rules. Jadi, untuk menentukan bahwa kandidat solusi ini benar itu memang benar-benar dilihat dari probabilitas dia berdasarkan total populasi, bukan hanya random pilih kromosom 1, kromosom 2 berdasarkan nilai random doang gitu, tapi berdasarkan probabilistic transition rules. Sehingga ini lebih menjawab search space yang dituju. Nah, yang keempat ini apa signifikansi GA dibandingkan traditional method? Dia bisa bergerak dengan proses encoding. Jadi kita bisa mengencodingkan nilai parameter yang dituju, variabel-variabel yang diinginkan itu diencodingkan seperti itu, baru dikembalikan lagi ke nilai aslinya. Atau bisa juga dengan real value yang seperti yang udah kita sama-sama coba. Jadi GA ini lebih memberikan keleluasaan dan seperti pengertiannya tadi di awal bahwa dia benar-benar bisa global search gitu ya, global, dan bisa dapatkan solusi global. Kenapa? Karena dia pakai probabilistic transition rules yang benar-benar memilih berdasarkan porsi dari suatu individu itu terhadap populasinya. Kurang lebihnya begitu. Dan ini kenapa kita perlu GA? Kita tahu bahwa GA dapat memberikan beberapa kandidat solusi untuk permasalahan yang ingin kita selesaikan. Dan sebenarnya nanti stopping kriterianya ataupun solusi optimalnya itu apa, itu bisa kita
atur sendiri kita maunya yang bagaimana gitu, karena kita bisa mengubah-ubah apa ya, kita yang hanya dipilih yang nilai maksimum atau nilai minimumnya gitu. Jadi atau dari kandidat yang sudah dibuat ini, mana pilihan kita itu bisa terserah kita. Kita bisa yang pakai fungsi minimum maksimum, atau yang pemilihannya secara elit tadi, atau hanya 10% dari total solusi yang diambil, seperti itu. Dan ini, in case where a particular problem doesn't have any one individual solution, gitu ya. Jadi ketika kita telah mengiterasikan terus-menerus, tapi ternyata tidak ditemukan jawaban finalnya apa gitu. Nah, GA ini bisa kita pakai karena GA ini bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Karena apa? Karena dia GA ini memprovide ya multiple kandidat gitu kan ya, tidak hanya single point. Jadi pasti dia akan bisa mendapatkan sebuah solusi optimal. Begitu kurang lebihnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan, ada pertanyaankah? Bagaimana? Ada komentar? Loh, kok ini? Bu, izin bertanya, Ya, Bu. Silahkan. Si Indra 041734. Izin bertanya, Bu, untuk menentukan individual dalam satu populasi berapa banyaknya itu, Bu, gimana ya, Bu, atau bebas saja? Kan itu tadi, sesuai dengan itu bebas, tapi tetap terikat dengan berapa solusi yang mau dicari, variabelnya tadi berapa gitu. Kalau 2 ya berarti harus 2. Nah, individualnya itu panjangnya itu boleh kita yang menentukan. Mau bikin 10 atau 3 seperti yang di soal, tapi untuk kolomnya itu terbatas di 2 gitu, sesuai dengan solusi yang kita mau tuju, X1 dan X2. Gitu, Indra. Menjawab nggak? Terima kasih. Menjawab, Bu. Oke. Tentu benar, banyak yang benar sudah dalam menjawab menjawab case study-nya gitu ya. Kalau bisa, solusinya itu jangan cuma 3, Bu, karena pilihannya jadi cuma sedikit gitu. Harusnya bisa diperbanyak gitu ya, nggak cuma 3, mungkin 10, 20 ya kan, gitu. Tapi kenapa saya pilih 3? Ya biar simpel aja di case study-nya gitu. Silakan yang lain. Jadi gini, nggak tahu nih, saya punya ide nanti mungkin di akhir kita kalau kalian sudah punya GA, sudah nanti belajar PSO, belajar NN, sama belajar Fuzzy gitu kan ya. Kalian kalau bisa sudah mulai pilih kira-kira kalau mau ada permasalahan sesuatu, maunya ngerjainnya pakai GA, PSO, NN, atau Fuzzy ya gitu. Atau nggak tahu, atau mau satu permasalahan kalian kerjakan dengan 4 metode, it means kalian harus bisa 4 metodenya gitu. Kalian pilih mana? Mau satu permasalahan saja tapi kerjakan dengan 4 metode, atau satu permasalahan kerjakan dengan metode yang menurut kalian paling benar? Bisa nggak kalian kalau dikasih tugas seperti itu? Nanti di akhir kita jadi bisa simulasi.